Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara, kawan-kawan guru-guru sekolah minggu dimanapun berada, salam jumpa Manginang, masih di video sermon singkat Jamita Sekolah Minggu. Kiranya penjelasan kami bermanfaat untuk persiapan kita dalam mengajarkan firman Tuhan Manginangnya dan tetap berikan pelayanan yang terbaik. Karena melayani sekolah minggu adalah keputusanmu, tetapi melayani Tuhan adalah kewajibanmu. Manginang, mari sermon untuk Jamita Sekolah Minggu 10 November 2024. Kisah Para Rasul 27 ayat 39 sampai 34. Dan ketika hari mulai siang mereka melihat suatu teluk yang rata pantainya. Walaupun mereka tidak mengenai daratan itu, mereka memutuskan untuk sedapat mungkin mendamparkan kapal itu ke situ. Mereka melepaskan tali-tali sauh, lalu meninggalkan sauh-sauh itu di dasar laut. Sementara itu mereka mengulurkan tali-tali kemudi, memasang layar topang supaya angin meniup kapal itu menuju pantai. Tetapi mereka melanggar busung pasir dan terkandaslah kapal itu. Haluannya terpancang dan tidak dapat bergerak dan buritannya hancur dipukul oleh gelombang yang hebat. Pada waktu itu, prajurit-prajurit bermaksud untuk membunuh tahanan-tahanan, supaya jangan ada seorang pun yang melarikan diri dengan berenang. Tetapi perwira itu ingin menyelamatkan Paulus, karena itu ia menggagalkan maksud mereka dan memerintahkan supaya orang-orang yang pandai berenang lebih dahulu terjun ke laut dan naik ke darat, dan supaya orang-orang lain menyusul dengan mempergunakan papan atau pecahan-pecahan kapal. Demikianlah mereka semua selamat naik ke darat. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, kawan-kawan guru-guru sekolah minggu, ya, kisah perjalanan Rasul Paulus berlayar ke Roma. Nah, di sini status Rasul Paulus sudah menjadi tahanan, ya, mengenangnya kita tahu mungkin kisah perjalanan Paulus, dan di ayat 1, ya, pasal 27 jelas dikatakan, setelah diputuskan bahwa kami akan berlayar ke Italia, maka Paulus dan beberapa orang tahanan lain diserahkan kepada seorang perwira yang bernama Julius dari pasukan Kaisar. Nah, Manginang, kita harus baca mulai dari ayat 1, ya, supaya kita tahu bagaimana kondisi yang dihadapi oleh Rasul Paulus dan tahanan-tahanan lainnya. Dan di pasal ini dikatakan bahwa kurang lebih 200-an orang mereka dalam kapal itu. Dan mereka dihantam oleh badai sampai terombang-ambing, ya, kurang lebih 14 hari atau 14 malam, dan itulah kisah di balik ayat 29 sampai 44 ini, ya, mengenangnya. Nah, kita fokus kepada ayat 39 sampai 44. Nah, apa yang mau kita ajarkan kepada anak sekolah minggu dari ayat 39 sampai 44? Nah, Manginang, ada dua hal yang boleh kami sampaikan untuk kita ajarkan kepada anak-anak sekolah minggu kita. Nah, Bapak Ibu, jelas dikatakan di ayat 42, pada waktu itu prajurit-prajurit bermaksud untuk membunuh tahanan-tahanan supaya jangan ada seorang pun yang melarikan diri dengan berenang. Tetapi perwira itu ingin menyelamatkan Paulus, karena itu ia menggagalkan maksud mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita ajak anak-anak sekolah minggu kita untuk merencanakan hal-hal yang baik kepada teman-temannya. Kebalikannya, jangan pernah merencanakan hal-hal yang jahat kepada teman-temannya. Ya, di sini di awalnya mereka ingin membunuh para tahanan-tahanan itu supaya jangan ada yang melarikan diri, tetapi hal itu digagalkan oleh perwira prajurit-prajurit itu, perwira itu tadi, ya, perwira yang memimpin mereka itu. Nah, maka kita ajak anak-anak sekolah minggu kita untuk jangan melakukan hal-hal jahat, untuk jangan merencanakan tindakan-tindakan yang tidak baik terhadap teman-temannya. Ya, misalnya dalam kehidupan anak-anak, janganlah kiranya anak-anak kita itu saling membuli, menjelek-jelekkan, saling mengejek, atau dengan sengaja ingin melecehkan, dengan sengaja ingin memfitnah
dengan sengaja ingin membuat temannya tersandung, ya, majuka-jukati nenete, ya, mengenang ya. Nah, ini perlu kita tekankan supaya dalam diri setiap anak-anak sekolah minggu kita senantiasa terpancar kebaikan, ya. Nah, yang kedua, Amanginang, jelas tadi dikatakan, karena itu ia menggagalkan maksud mereka dan memerintahkan supaya orang-orang yang pandai berenang lebih dahulu terjun ke laut dan naik ke darat. Dan supaya orang-orang lain menyusul dengan mempergunakan papan atau pecahan-pecahan kapal, demikianlah mereka semua selamat naik ke darat. Nah, mari Amanginang kita tetap mengingatkan, mengajarkan anak-anak sekolah minggu kita untuk mau menolong. Atau dalam diri anak-anak sekolah minggu kita supaya terdoktrin sifat, sikap, karakter saling membantu, saling menolong, ya. Di sini perwira itu akhirnya menolong para tahanan-tahanan itu, menolong Rasul Paulus, ya, dengan memerintahkan mereka supaya berenang naik ke darat, dan yang lainnya menggunakan pecahan-pecahan kapal. Ya, artinya perwira itu, Bapak Ibu, menolong mereka dan membiarkan mereka selamat sampai ke darat. Nah, ini harus kita tekankan Amanginang, ya, karena demikianlah ajaran Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kita. Saling menolong, saling membantu, saling mendukung. Maka sesama anak-anak sekolah minggu kita haruslah saling tolong menolong, saling membantu, ya. Adik dan kakak saling membantu di rumah dalam melakukan pekerjaan. Jika ada teman-temannya yang sakit, yang membutuhkan pertolongan, maka haruslah dibantu, haruslah ditolong dan lain sebagainya. Jika ada teman-teman sekolah minggunya, ya, yang memang sangat membutuhkan bantuan, maka bolehlah Amanginang kita ajarkan anak-anak sekolah minggu kita itu mau membantu dengan memberi, ya, berdiakonia Amanginang ade. Ya, boleh kita nasihatkan, boleh kita ajarkan Amanginang. Molo adong sekolah minggu namar sahid, ya, mari Amanginang kita ajak anak sekolah minggu kita untuk mau saling membantu dengan memberikan, ya, berapapun, ya, yang mau mereka beri sebagai bentuk dukungan, sebagai bentuk ya, doa agar teman yang sakit, temannya yang sedang berkesusahan itu terbantu dan lain sebagainya. Nah, Amanginang, demikian yang boleh kami jelaskan dari kisah ini dari ayat 39 sampai 44. Kembangkan di gereja kita masing-masing, ya, sesuai dengan sumber daya manusia, anak-anak sekolah minggu yang kita layani. Dan untuk Horong Satu, boleh kita menceritakan ulang perjalanan Rasul Paulus, ya, di mana Rasul Paulus dan beberapa tahanan lainnya terombang-ambing di tengah lautan, dihantam oleh badai, tetapi atas kasih Tuhan mereka selamat. Nah, Amanginang, selamat mengerade dan selamat melayani. Salam Sinodisis, God bless you, non-stop.